Aku tidak pernah menyangka bahwa kunjunganku ke rumah tua milik kakek buyutku akan mengubah hidupku selamanya. Rumah itu terletak di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah kakek buyutku meninggal, rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Namun, saat surat wasiatnya ditemukan, aku terkejut mengetahui bahwa aku adalah pewaris tunggal rumah itu. Pada akhir pekan, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah tua tersebut. Sesampainya di sana, aku disambut oleh pemandangan rumah besar yang megah namun terlihat lusuh dan tidak terawat. Jendela-jendela besar yang dulunya mungkin indah kini tertutup debu dan sarang laba-laba. Dengan hati-hati, aku membuka pintu depan yang berderit dan masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, aku disambut oleh aroma apek dan suasana yang sunyi. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela memberikan kesan yang suram pada ruangan. Aku memutuskan untuk menjelajahi rumah itu, mencoba memahami warisan yang kuterima. Setiap ruangan yang kulalui penuh dengan barang-barang antik, lukisan-lukisan tua, dan perabotan yang sudah lapuk. Ketika aku mencapai ruang tamu, perhatianku tertuju pada sebuah lukisan besar yang menggantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda dengan ekspresi wajah yang muram. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang familiar dengan wanita itu. Aku melanjutkan eksplorasiku ke lantai atas. Saat aku membuka satu pintu kamar, aku menemukan sebuah meja tulis dengan beberapa buku catatan di atasnya. Salah satu buku catatan menarik perhatianku karena sampulnya yang berbeda. Ketika aku membukanya, aku menemukan bahwa itu adalah buku harian kakek buyutku. Dalam buku harian itu, kakek buyutku menulis tentang seorang wanita bernama Clara yang pernah tinggal di rumah itu. Clara adalah seorang pengasuh yang bekerja untuk keluarga kami. Namun, kakek buyutku menulis bahwa Clara menghilang secara misterius suatu malam dan tidak pernah ditemukan lagi. Saat aku membaca lebih lanjut, aku menemukan sebuah halaman yang membuat darahku membeku. Kakek buyutku menulis bahwa pada malam Clara menghilang, dia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan di sekitar rumah. Dia mencatat bahwa rumah itu terasa hidup, seolah-olah menyimpan rahasia kelam yang tidak bisa diungkapkan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Aku mencoba menenangkan diri dan melanjutkan membaca. Dalam halaman terakhir, kakek buyutku menulis tentang sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik perpustakaan. Dia mencatat bahwa ruangan itu mungkin menyimpan jawaban atas misteri hilangnya Clara. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, aku bergegas menuju perpustakaan. Aku mencari-cari di antara rak-rak buku yang penuh debu hingga akhirnya menemukan sebuah buku yang tampak berbeda. Ketika aku menarik buku itu, terdengar suara mekanisme bergerak, dan sebuah pintu rahasia terbuka di dinding. Dengan hati-hati, aku memasuki ruangan rahasia itu. Di dalamnya, aku menemukan sebuah meja besar dengan banyak dokumen dan foto-foto lama. Salah satu foto menarik perhatianku. Foto itu menunjukkan Clara bersama kakek buyutku, tampak bahagia. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan foto itu. Di latar belakang, ada bayangan samar yang tampak mengawasi mereka. Aku terus mencari dan menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Clara. Dalam surat itu, Clara mengungkapkan bahwa dia mengetahui rahasia kelam keluarga kami. Dia menulis tentang seorang pria yang terobsesi padanya dan tidak bisa menerima penolakannya. Pria itu mengancam akan membuat hidup Clara sengsara jika dia tidak menyerah pada kehendaknya. Clara mencurigai bahwa pria itu adalah seseorang dari keluarga kami. Saat aku menyelesaikan membaca surat itu, tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin. Aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Ketika aku berbalik, aku melihat bayangan seorang wanita berdiri di pintu masuk. Wajahnya pucat dengan mata yang penuh kesedihan. "Clara?"
bisikku dengan suara gemetar. Bayangan itu mengangguk perlahan. Kamu harus menemukan kebenaran, bisiknya sebelum menghilang. Aku terdiam beberapa saat, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku tahu bahwa Clara ingin aku mengungkap apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan petunjuk yang kutemukan, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah keluargaku dan misteri hilangnya Clara. Meski aku tahu perjalanan ini akan penuh dengan rintangan dan mungkin akan membawaku pada kenyataan yang pahit, aku bertekad untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi Clara. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Seminggu setelah kunjunganku ke rumah tua, aku memutuskan untuk kembali lagi. Kali ini, aku membawa beberapa alat yang mungkin berguna: kamera, perekam suara, dan beberapa buku catatan untuk mencatat temuan-temuanku. Aku tahu bahwa aku harus menggali lebih dalam jika ingin menemukan kebenaran tentang Clara. Sesampainya di rumah, suasana yang sama menyambutku, sunyi dan suram. Aku langsung menuju perpustakaan dan memasuki ruangan rahasia yang kutemukan sebelumnya. Aku mulai memeriksa dokumen-dokumen dan foto-foto dengan lebih teliti. Saat memeriksa salah satu tumpukan dokumen, aku menemukan sebuah surat tua yang ditulis oleh kakek buyutku kepada seorang teman dekatnya. Dalam surat itu, kakek buyutku menceritakan tentang seorang pria bernama Anton yang sangat terobsesi dengan Clara. Anton adalah teman keluarga yang sering berkunjung, tetapi dia menjadi sangat posesif terhadap Clara setelah dia menolaknya. Dengan informasi ini, aku merasa ada petunjuk yang bisa kugali lebih jauh. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Anton. Aku mencari catatan keluarga dan akhirnya menemukan beberapa surat lain yang ditulis oleh Anton kepada kakek buyutku. Dalam surat-surat itu, Anton tampak semakin putus asa dan marah karena penolakan Clara. Surat-surat itu menjadi semakin mengancam seiring berjalannya waktu. Ketika aku sedang tenggelam dalam bacaan, aku mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Aku merasa merinding, tetapi berusaha tetap tenang. Aku mengambil kamera dan perekam suara, lalu turun ke lantai bawah untuk mencari sumber suara itu. Aku menelusuri setiap ruangan, tetapi tidak menemukan siapapun. Suara langkah kaki itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang menegangkan. Aku memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah, tempat yang belum aku eksplorasi sebelumnya. Ruang bawah tanah gelap dan lembab, dengan bau apek yang lebih kuat dari bagian rumah lainnya. Dengan senter di tangan, aku menjelajahi setiap sudut. Di salah satu sudut, aku menemukan sebuah peti kayu tua. Peti itu terkunci, tetapi kuncinya ada di dekatnya. Dengan hati-hati, aku membuka peti itu dan menemukan beberapa benda pribadi milik Clara, termasuk buku harian pribadinya. Membaca buku harian Clara memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupannya. Dia menulis tentang ketakutannya terhadap Anton dan bagaimana dia merasa tidak aman di rumah itu. Dia mencatat setiap kali Anton datang dan mencoba mendekatinya. Halaman terakhir buku harian itu ditulis sehari sebelum dia menghilang. Clara menulis bahwa dia berencana untuk meninggalkan rumah itu dan mencari perlindungan di tempat lain. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu ruang bawah tanah terbuka dengan keras. Aku menoleh dan melihat bayangan yang familiar. Bayangan Clara berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak lebih jelas daripada sebelumnya. "Tolong temukan keadilan untukku," bisiknya sebelum menghilang lagi. Aku tahu aku harus melaporkan penemuanku kepada pihak berwenang. Aku membawa buku harian Clara dan beberapa surat sebagai bukti ke kantor polisi setempat. Petugas polisi yang menerima laporanku tampak tertarik dan berjanji akan menyelidiki lebih lanjut. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar bahwa polisi berhasil menemukan bukti lebih lanjut yang menguatkan cerita Clara. Mereka menemukan catatan medis yang menunjukkan bahwa Clara mengalami kekerasan fisik sebelum menghilang. Selain itu,
Mereka juga menemukan bukti bahwa Anton berada di sekitar rumah pada malam Clara menghilang. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi akhirnya berhasil mengungkap misteri hilangnya Clara. Anton ditangkap dan diadili atas kejahatan yang dilakukannya. Meskipun keadilan telah ditegakkan, aku masih merasa bahwa Clara belum sepenuhnya bebas. Suatu malam, aku kembali ke rumah tua untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Clara. Aku membawa bunga dan menaruhnya di ruang rahasia tempat Clara sering menulis. Saat aku menutup mata dan berdoa, aku merasakan kehadiran Clara di sekitarku. Aku membuka mata dan melihat bayangannya berdiri di depan jendela, tersenyum dengan damai. Aku tahu bahwa Clara akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun pengalaman ini sangat menegangkan, aku merasa puas karena telah berhasil mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi Clara. Rumah tua itu mungkin masih penuh dengan misteri, tetapi untuk saat ini, aku tahu bahwa arwah Clara telah menemukan kedamaian.